Kepolisian kembali memberlakukan tilang secara manual. Hal ini tertuang dalam surat telegram perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada sejumlah Kapolda di Indonesia pada tanggal 12 April lalu. Sebelumnya, tilang manual sempat dilarang dan digantikan tilang secara elektronik atau ETLE yang diresmikan Kapolri pada 22 September 2022 lalu. Artinya, baru 7 bulan kebijakan terkait lalu lintas ini berjalan. Namun, tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan menjadi alasan tilang manual kembali diizinkan Kapolri meski secara terbatas. Selain itu, ETLE yang disiapkan kepolisian melalui Korps Lalu Lintas belum sepenuhnya menjangkau wilayah di tanah air. Berdasarkan data yang ada, 34 Polda dan 119 Polres sudah mengadopsi teknologi penegakan hukum lalu lintas secara elektronik. Hanya sayangnya, baru terdapat 295 kamera ETLE statis, 794 kamera ETLE handlet, dan 63 ETLE mobile on board, juga 7 ETLE portable. Dan dari 34 Polda, hanya 4 Polda yang sudah menjangkau hingga ke seluruh satuan wilayah, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, dan Polda Sumatera Selatan. Lalu, seberapa efektif tilang manual mengembalikan kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas? Mungkinkah kekhawatiran masyarakat bahwa tilang manual yang diberlakukan kembali akan menjadi ladang subur main mata petugas dengan pelanggar terbukti? Ya, intinya bahwa Anda tahu alasan diberlakukannya tilang manual karena tidak semua wilayah Indonesia ini tertangkap kamera ETLE. Bahkan juga kita tahu ini tilang elektronik baru saja dilakukan, 7 bulan kurang lebih pemirsa, tiba-tiba diberlakukan tilang manual kembali. Pertanyaannya, Anda setuju atau tidak ya? Bisa tidak menekan pelanggar lalu lintas, dan apakah juga peluang terbukanya istilahnya adalah punglilah, jebakan Batman, dan lain-lain. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah hadir di sini pakar kebijakan publik kita, bahkan juga pengamat transportasi kita, Pak Joko Setiawarno. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya juga sudah bersama Ketua Harian Kompolnas di sini, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Dan saya juga tersambung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat malam, Pak Agus. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Agus, ini mungkin masyarakat perlu tahu dulu bahwa ternyata Polda Jateng sudah sejak Januari memberlakukan kombinasi tilang manual dan tilang elektronik. Sementara informasinya ini kan memang baru-baru saja kita dengar tilang manual mau diberlakukan. Padahal sebelumnya hanya ada tilang elektronik. Bagaimana sih Pak konteks di Jateng? Pak Agus, ya kayaknya sedikit terganggu nih komunikasi. Ya boleh dijawab Pak, boleh dijawab. Baik, terima kasih. Ketika penegakan hukum pelanggaran lalu lintas bertransformasi ke elektronik traffic law enforcement, memang di beberapa polda sudah masif dilakukan ETLE, namun banyak pelanggaran-pelanggaran yang belum tercover atau tercapture dengan elektronik traffic law enforcement. Sehingga ketika pelanggaran tertangkap tangan, termasuk mungkin pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa tercapture oleh ETLE, tentunya kita lakukan penegakan hukum dengan tilang. Contohnya berkaitan dengan penggunaan knalpot brong, termasuk juga menggunakan kendaraan yang tidak ada plat nomornya, kita lakukan penilangan juga. Namun demikian memang setelah transformasi dengan ETLE ini, 80% kita lakukan penegakan hukum itu menggunakan ETLE. Ini bukan semata-mata karena menindak, ini semuanya karena harus menjamin keselamatan pengguna jalan. Karena cukup tingginya kecelakaan lalu lintas khususnya di Jawa Tengah dan polda-polda lainnya. Oke, Pak, ketika ada masyarakat di Jateng yang ditilang manual, sementara secara nasional kita tahunya tilang elektronik, sempat ada yang komplain atau kebingungan nggak sih, yang mana yang betul? Katanya tilang elektronik semua, kok masih ada tilang manual, bagaimana Pak? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kita menjelaskan bahwa penegakan hukum itu juga melayani melindungi masyarakat.
Jadi ketika pada saat kita patroli ada pelanggaran, kalau kita diamkan justru kita salah. Kalau kita menggunakan etle juga belum tercapture atau belum tercover juga nanti namanya pembiaran. Ya. Namun demikian mengedepankan preventif edukatif dalam rangka penegakan hukum. Tilang barangkali sudah diatur dalam undang-undang, namun demikian kita memang memprioritaskan electronic traffic enforcement yang sudah tersebar di Polres-Polres, termasuk di seluruh Jawa Tengah sudah melakukan penegakan hukum seperti itu. Oke, ditahan dulu ya Pak Agus. Mungkin ini saya tanyakan kepada Pak Joko dulu. Pak, kalau untuk daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera yang kamera etle-nya belum banyak, mungkin kombinasi seperti ini nggak masalah. Tapi bagaimana dengan ibu kota Jakarta? Orang taunya tilang etle, sekarang mau ada tilang manual lagi. Bingung nggak masyarakat? Ini seperti apa Pak? Saya kira nggak hanya di luar Jawa, di Jakarta pun masih dibutuhkan. Ya, kita tahu, setahu saya, kalau di Jawa Tengah saya kebetulan dengan Pak Agus sering komunikasi. Jadi mereka sebelum melakukan itu kita ada diskusi. Jadi modelnya mereka di Jawa Tengah itu selain yang statis ya, adanya dinamis. Jadi kamera yang pasang di di kepolisian, kemudian mereka keliling gitu ya. Dan bahkan agak praktis juga nanti lewat WhatsApp bawaan gitu ya. Nah, memang manual masih ada, tapi kalau di Jakarta pun saya pikir ya tidak semuanya tercapture kan. Mesti ada daerah di jalan-jalan tertentu tidak punya kamera juga kan, jadi perlu juga. Apalagi setahu saya dimulai dari Jawa Timur kan dia ngerti pakai melihatnya plat nomor, dia nggak pakai plat nomor kan, nah, ditiru daerah lainnya gitu. Gitu. Okay. Pak Beni, ini mohon maaf, ini mungkin suara hati masyarakat Pak Beni ya. Waktu tilang etle diberlakukan meskipun ada yang mengeluh, kalau ditilang ini sidang lagi dan lain-lain. Tapi ketika tilang manual, perspektif masyarakat, UUD nih, ujung-ujungnya duit, kena tilang harus setor uang gitu ibaratnya. Ya selipan-selipan lah ya 50.000, bagaimana nih Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa tanggal 12 April kemarin, Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram yang ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri. Nah, di sana secara tegas disampaikan. Pertama menyangkut masalah pelanggaran-pelanggaran yang fatal. Tidak pakai helm. Kan membahayakan buat pengemudi sendiri, bukan orang lain. Terobos lampu merah, melawan arus, plat nomor nggak ada, plat nomor palsu, kemudian helm tidak sesuai standar dan sebagainya. Ini intinya menyangkut keselamatan yang bersangkutan maupun masyarakat secara umum. Nah, di surat telegram itu ada yang menarik. Ya. Di sana ditegaskan bahwa kalau melanggar si anggota ini, misalkan terima sesuatu ya, itu sanksi etik, sanksi disiplin kena. Ada lagi tambahan, atasannya 2 tingkat ini kena. Ini baru ya Pak ya? Iya. Nah, pengawasan melekat ini menjadi penting sehingga sang atasan akan terus mengingatkan ke anggotanya. Bahkan diatur setiap apel pagi itu diberikan arahan, diingatkan tentang jangan melanggar. Karena publik sekarang kan pengawasannya masif. Foto, rekam video, viral, selesai. Nah, oleh sebab itu saya menyambut baik adanya surat telegram ini karena apa? Banyak publik yang nyampaikan ke saya, Pak Beni sekarang kok jadi begini sih? Tuh lihat nggak pakai helm, tuh lihat nerobos lampu merah, segala macam. Kok dibiarin? Nah, saya yakin surat telegram ini juga mengacu pada hasil evaluasi. Ya. Dengan tidak diberlakukan tilang manual ini kenapa jadi begini? Kesadaran masyarakat masih rendah. Oleh sebab itu, ya tadi kemungkinan terjadi penyimpangan, Polri sudah mengatur sanksi yang tegas sampai dengan 2 tingkat ke atas ini akan kena. Diharapkan itu akan mencegah lah. Tapi ada satu lagi, masyarakat jangan nyuap. Iya. Iya, oke. Nah, sesaat lagi saya akan hadirkan kepada Anda, saya mau tanya, karena dengan adanya surat perintah Kapolri ini ya Pak Beni ya, bahwa tidak semua aparat boleh menjadi penindak tilang manual, jadi harus punya sertifikasi atau juga surat tugas. Pertanyaannya, berani nggak Anda ketika ditilang, mana surat tilang Bapak, mana surat tugas Bapak? Gemeter kayaknya ya sesaat lagi.